Demikian paparan materi dari Bu Riz. Selanjutnya materi dari Bu Promkes Puskesmas Ragi 2 Bu Siti Muamalah tentang sekilas tentang posyandu. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ucapkan udah satu pelaksana berat. Jadi ada dua nanti yang harus kita kerjakan, tapi yaitu Bu, harus milih salah satu dari 10 desa yang bisa dijadikan posyandu prima pemanen Bu ya. Jadi sedangkan strata posyandu yang selama ini kita tahu yaitu ada Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri ya Bu ya. Untuk desa Sumberlor itu ada 6 posyandu dan data tahun 2021 itu 3 itu stratanya Purnama, yang 3 adalah Mandiri Bu. Tahun ini kita akan mengadakan data lagi. Sebelum kita nanti menilai posyandu kita masing-masing, nanti sedikit nanti saya kasih pengantar ya Bu, bagaimana kategori itu Mandiri itu seperti apa, Purnama seperti apa gitu ya Bu ya. Jenengan berarti tahu nggak status posyandu jenengan sendiri Bu? Kok buatan ya Bu, sebenarnya kemarin kan kita milih bareng-bareng ya Bu ya. Tapi nanti untuk tahun ini diingat ya Bu, sebab nanti jenengan kan akan evaluasi PKK. Biasanya di Pokja 4 ada yang merangkap jadi kader Pokja 4. Nah, nanti biasanya seluruh masalah tentang posyandu akan ditanyakan juga ya Bu ya. Nah, kita lanjut ya. Orang belum juga Bu, berarti memang harus selesai jam 12 ya Bu ya. Kode. Jadi yang namanya gambaran tentang posyandu seperti biasa kita laksanakan bersama. Posyandu itu adalah suatu kegiatan unit kesehatan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Terus biasa ya Bu ya. Kemudian itu kan biasa ya Bu. Nanti Dinkes akan menuntut kita bahwa posyandu itu akan dijadikan suatu posyandu prima. Prima itu yang bagaimana? Berarti nanti posyandu jenengan ketika sudah menjadi mandiri, jadi nanti stratanya harus dinaikkan lagi dan jadi prima. Nah, prima harus punya gedung sendiri, harus benar-benar di situ ada kadernya yang benar-benar standby di posyandu itu sendiri. Berat mana ya Bu yo? Digaji orang. Ya jenengan itu pahalanya penuh dengan pahala. Yakinlah adanya pahala itu adalah kader. Sebab jenengan dituntut pekerjaan yang rentetan sekian banyaknya tapi tidak ada gajinya ya Bu ya. Tapi itu semua biar jenengan dapat pahala, berarti jenengan harus diniati dengan rasa tulus ya Bu. Oke Bu. Nah di Bu masih Bu. Nanti baterainya coba ya. Nah ini awal orang sekedar orangnya saja ya Bu, termasuk ininya sudah tidak mau. Berarti memang mohon maaf ya Bu, saya tidak ada, cuma mau satu toh ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu ya, hari ini kan sudah mengikuti sedikit pelatihan. Nah itu berarti sudah bisa melakukan tugasnya di posyandu ya Bu ya. Tetap semangat Bu, tenang. Kemudian kegiatan posyandu itu tidak terbatas hanya ke kegiatan pemberian imunisasi saja. Ini Bu, tetapi juga memonitoring tumbuh kembang. Tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Riz, di posyandu itu harus bisa memonitoring tumbuh kembang dari suatu anak ibu ya. Jadi nek laporan posyandu itu harus ada laporan penimbangan, laporan SDIDTK, satu lagi harus disertai foto. Foto harus bisa berbicara. Bisa kamu? Halo? Bisa. Foto itu bisa berbicara Bu. Jadi jenengan di posyandu itu kegiatannya apa saja? Berarti kan fotonya, oh ini di meja 1, meja 2,
meja 3 seperti itu Bu. Harus nek mengirimkan foto harus seperti itu ya Bu. Ya Mbak Tuninggar. Soalnya kan yang sering ngirimi saya foto kan Mbak Tuninggar ya Mbak, seperti itu. Kemudian SDIDTK nya jalan ya Bu ya? Jalan alhamdulillah. Di Napos ya? Ya, kalau di sini saya sedikit senang soalnya di PS-nya sudah bagus ya Bu. Tapi tugas kadang tidak sampai hanya di situ, tugasnya masih banyak lagi ya Bu ya. Kemudian kita lanjut ini Bu, kegiatan penimbangan tadi ya Bu. Di samping tadi kemudian di posyandu juga untuk ini Bu, pencegahan dan penanganan gizi buruk. Jadi kalau ada anak-anak yang dianggap wah ini bocah kok rada cilik, kemudian kurang maksudnya sering sakit-sakitan, itu kan dicurigai ya Bu. Dicurigai jangan-jangan mau menuju ke sana. Itu kalau anaknya itu sering ke posyandu, kita kan bisa sering komunikasi sama pengasuhnya atau sama ibunya. Bu, tolong anaknya lebih diperhatikan lagi. Bagus Bu, sudah dibawa ke posyandu. Terus nanti kalau ada nakesnya, itu dipertemukan dengan nakesnya sama bu bidannya agar diberikan edukasi ya Bu ya, seperti itu. Kemudian apalagi Bu, ini Bu, sebenarnya untuk posyandu ini menurut Kemenkes tahun 2013 jumlah posyandu di Indonesia ini baru tahun 2013 jumlah segini banyaknya Bu. Sampai tahun ini jumlahnya tambah banyak lagi. Seperti kita di tahun 2018 posyandu di wilayah kerja Sragi 2 itu jumlahnya hanya 51. Ini sudah nambah 52 saya masih punya PR 1, masih ada posyandu bayangan 1 ya Bu. Jadi sebenarnya nggak boleh ada posyandu bayangan, tapi harus diresmikan jadi pos tersendiri. Tapi untuk peresmian itu yang memiliki posyandu itu siapa Bu? Halo? Yang memiliki posyandu berarti desa. Jadi sebelum itu diresmikan saya hanya advokasi ke Pemdesnya, bagaimana ini Pak, ada seperti ini, berarti ini seharusnya jadi poster sendiri. Tapi kalau desanya belum mengizinkan, itu belum bisa ya Bu. Saya juga maklumi karena apa Bu, pendanaan di desa semenjak ada COVID ya Bu ya, kan semua dilarikan ke BLT dan penanganan COVID. Jadi ya Bu, yang memaklumi lah, moga-moga COVID-nya cepat hilang ya Bu ya. Jadi dan bisa kita kembali ke jalan yang benar ya Bu, seperti itu. Kemudian sebenarnya posyandu itu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kesehatan kepada masyarakat. Nah, untuk apa Bu? Untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita. Ada Bu di sini? Ada enggak Bu? Bu bidan ada enggak? Ada enggak? Ada satu. Oh masih ada ya Bu ya? Ya berarti masih menjadi PR kita bersama nggih. Sebab derajat kesehatan suatu wilayah Bu ya, dinilainya dari itu. Angka kematian bayi dan angka kematian balita Bu. Jenengan di perasnya sudah bagus, apa-apanya sudah bagus, tapi masih ada kematian itu, berarti fungsi posyandu itu belum berfungsi secara maksimal. Jenengan dianggapnya kayak ngono Bu, kerjanya masih kurang ya Bu. Jadi mari kita giatkan lagi, kita jangan sampai ada itu. Dan satu lagi Bu, PR saya kemarin di dinas juga seperti itu, jangan sampai ada yang melahirkan selain di puskesmas atau ketenaga kesehatan ya Bu. Soalnya ono Bu, di Kabupaten Pekalongan ada 2 yang brojol di jalan 1, kemudian di rumah 1. Di rumahnya ditolongi sama Mbah Dukun, salah maneh ya Bu ya. Nah, yang disalahke siapa Bu? Yang disalahke dinas kesehatan. Dinas kesehatan berarti nyalanya siapa? Nyalake siapa maneh Bu? Puskesmas. Puskesmas nyalane Bu bidan. Dan tidak hanya Bu bidan Bu, kalau ada sampai kebrojolan lahir menjobo, termasuk saya itu kena.
Kenapa Bu? Karena saya itu jare toanya puskesmas, saya tukang gembor-gembor di puskesmas. Jadi jenengan aku titip ibu ya, jenengan kan kader, jenengan ngerti kan sopo sing hamil, ibu. Ya Bu, tolong Bu, sing hamil di temenanan, dicekeli temenanan ya Bu. Jangan sampai brojol ning omah. Ya Bu, nek wis krasa segera bawa ke puskesmas tenan ya Bu, titip ya Bu. Nek misalnya bulan waktu punya ngelen nemen jenengan laporkan segera karo Bu Bidan. Bu Bidan nanti biar mendatangi untuk edukasi. Ini misalnya Bu Bidan juga membujuk dia tetap ngakal ya orang Bu, aku biasa brojol ning omah, nggak bisa, harus ke puskesmas. Kan orang melahirkan orang ujuk-ujuk metu lho Bu. Kita semua sebagai seorang wanita ya Bu, apa ilahe babaran langsung ujuk-ujuk keluar kan tidak ya Bu ya, melalui beberapa proses tentunya Bu. Walaupun saya sebagai seorang wanita belum pernah merasakan mulesnya mau babaran, saya sudah memiliki 2 anak ya Bu, tapi saya belum pernah merasakan proses mau melahirkan itu, tidak merasakan karena saya punya penyakit, saya punya hipertensi. Jadi begitu HPL saya sudah mendekati, suruh ke rumah sakit, langsung di sesar. Sopo sing ngomong Bu, nek sesar ora lara ya Bu ya. Sesarnya enggak sakit sesarnya, tapi setelahnya. Ya Bu, yang sudah pernah mengalami, saya itu sempatnya Bu, kamu itu belum menjalankan kodrat sebagai wanita. Saya rodok marah nek mendengar seperti itu, karena seorang ibu bagaimanapun berat ya Bu, harus melahirkan. Jadi lah sampean kan sesar, belum pernah merasakan bagaimana sakitnya proses mau melahirkan. Nah tapi kan ketika sesar, mau disesar aja, disuntik sininya saja sudah sakit ya Bu ya, dilumbal sininya saja sudah sakit. Oke. Dan biasanya pertama, kedua, sama ketiga sakitnya ketika sudah bertambah. Pertama orang pakai loro, kedua loro, ketiga tambah loro. Makanya sudah tidak mau. Cukup 2 hari ya Bu ya. Oke, seperti itu. Ini saya bicaranya sampai jauh-jauh karena ini memang pesan, benar-benar pesan dari Dinkes ya Bu ya, bareng-bareng ya Bu. Jenengan itu bukan bawahan kami, tapi jenengan adalah mitra kerja kami ya Bu. Nek ono apa-apa rasa sungkan, WA Bu Lala. Misalnya WA Bu Bidan, Bu Bidane nyatane Bu Bidane sik perawan ya Bu, sik jalan-jalan Bu. Kayak misal ya Bu. Nah ini kan misal ya Bu, aku ora penak Bu Lala nang Bu Bidan, ora apa-apa telepon Bu Lala. Ya. Nah, nek Bu Lala orangnya rada fair banget, sama siapa saja welcome. Monggo WA atau telepon Bu Lala seperti ini. Bu Lala memang bukan seorang tenaga medis seperti Bu Bidan, Eka sama Bu Riz, tapi kan saya bisa menghubungkan jenengan ya Bu, nanti tak sampaikan ke penguasanya seperti itu, siapa yang ahli seperti itu. Banyak Bu, dari kader, dari siapapun, Bu Lala seperti ini, nanti tak sampaikan ya. Ya Bu Lala nggak bisa melahirkan, jadi kan nanti tak sampaikan rekan-rekan Bu Lala yang ahli melahirkan ya kan Bu, seperti itu. Maksudnya kan ahli menangani orang melahirkan Ibu ya, di depan jenengan itu profesional semua Bu, tenang, jenengan harus bangga memiliki Bu Bidan seperti Bu Bidan Eka. Nah, ya Bu. Terus Bu, ini cakupan di PRS Desa Sumbuklor ini Bu, kenapa ini tadi belakangnya ternyata nggak kelihatan angkanya ya Bu, ini angkanya berapa? 50 Bu. Tadi kenapa tadi pos berapa ini 4 tak pinjam ya Bu? Saya ini ingin memastikan ini benar apa salah. Hasil ini saya akan ambil dari laporan bulanan per bulan yang Kaderkes setorkan ke puskesmas ya Bu. Kalau misalnya ada kekeliruan berarti pas penyetoran jenengan ke Kaderkes nulisnya angka mungkin keliru. Kenapa 50? Ternyata tak lihat benar ya Bu. Kenapa Bu? Oh seperti itu. Jadi Bu, setiap per pos itu memiliki permasalahan dewe-dewe Bu. Ya berat. Ya Bu, contoh pos 1 80 bulan April, Mei laba 3, Juni 76. Pedul malah ya Bu. Sedangkan nanti di strata posyandu itu ada penilaian di PRS. Yang dipakai berarti bulan apa Bu?
bulan terakhir. Pos 1 sudah penimbangan di bulan Juli kan? Itu akhir bulan biasanya sudah semua ya. Sudah semua. Pos 1 DPRS-nya bulan Juli berapa Bu? Ini. Juli berapa Bu? Coba dilihat. Kita pakai yang bulan terakhir ya. Berapa Bu? Ibu. Berapa? 75. Alamat dulu Bu. Alamat dulu. Ya kan Bu, saya kan bilang perpos itu masalahnya sendiri-sendiri. Dari masalah itu jenengan harus bisa menganalisis Bu. Sebenarnya itu nang apa sih yo? Kok sing liyane bahkan sampai 90% ada ya? Ini 97% aja ada. Berarti kan hebat. Kalau pos yang lain aja bisa sampai 97%, nang apa jenengan tidak sampai 80%. Bahkan ada yang 50%. Ya Bu, jenengan harus cari solusinya, dibicarakan dengan sesama kadernya, dibicarakan ada apa dengan pos kita seperti itu. Yang pos liane baik api-api. DPRS itu untuk menggambarkan apa sebenarnya Bu? Tingkat partisipasi masyarakat Bu. Nah DPRS yang jenengan rendah, berarti tingkat partisipasi masyarakatnya masih rendah. Sedangkan pos-pos yang lain sudah bagus-bagus. Ya Bu, paling bagus berarti pas berapa Bu? Di pos 2. Oh iya, terus pas berapa lagi? Ini Bu. Ini pos Bu, ini untuk bulan Juli ya. Kenapa Bu Lala kok orang anu sing bulan Juli? Lah laporannya ngotakan Mbak Toli garap sing bulan Juli. Seperti itu. Jadi laporannya baru sampai bulan Juni. Nah. 5 program pokok posyandu apa saja Bu? Ini berarti orientasi ke berapa Bu? Ke berapa Bu yang Anda ikuti? 2019, 2020, 21, 22. Berarti sudah 4 kali. 4 kali 5 program pokok posyandu belum ngerti Bu. Apa saja Bu? Kesehatan ibu dan anak. Kemudian apa Bu? Aduh, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, KB, terus bukan Bu. Terus pencegahan diare. Kemudian yang satu apa Bu? Apa Bu? Aduh. Bu, kita lihat sebentar, nanti tujuan khususnya. Ini tujuan khususnya agar kader mengetahui tugas kader dalam mengolah posyandu ya Bu. Kemudian jenengan dapat melakukan penimbangan dan pengukuran TB dan secara tepat dan akurat. Ben tepat dan akurat kudu ana alate sik Bu lengkap. Sudahkah semua pos memiliki baby skill seperti yang Bu Rizka tadi Bu? Belum, berarti nanti minta dianggarkan ke desa gitu kan? Oke. Nah, kemudian tadi mengukur panjang badan sama tinggi badan sudah punya semua Bu? Sudah, ya. Berarti yang belum baby skillnya belum satu pun Bu. Sisi B belum punya? Belum. PKD ada Bu? Pinjam murah. Siji muter. Lanjut. Kemudian jenengan selaku kader harus dapat mengisi dan membaca KMS. KMS-nya anyar maning ya Bu. Lebih gampang apa lebih gampang? Lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Itu lebih dikelompokkan. Jadi jenengan orang apa ya Bu, nek sing dulu itu buka-buka terus, nek sing lanang berarti kudune warna biru kabeh. Ini kan enggak. Yang biru-biru, yang pink-pink. Jadi nek jenengan sudah mengenal dan sudah mau buka-buka, insya Allah lebih gampang dipelajari Bu. Ya Bu, nanti perpos ditinggali satu-satu ya Bu Bidan. Ditinggali itu untuk dipelajari ya Bu.
Tadi kan sudah dibahas sama Bu Ris ya. Nah, jadi jenengan nanti dipelajari lagi. Sak durunge jenengan apa Bu ngerti ke masyarakat, jenengan harus paham dulu seperti itu ya Bu. Kemudian jenengan dapat melakukan penyuluhan perorangan maupun kelompok. Kemudian dapat melakukan pencatatan SIP. Tadi SIP juga sudah dibahas oleh Bu Ris ya. Kemudian melakukan penilaian masalah. Tadi yang telah saya kemukakan bahwa setiap pos itu memiliki masalah sendiri-sendiri ya Bu. Nah, dengan adanya masalah itu diselesaikan. Bukanlah kan sing liyane sampai B ngon ora siji ora masalah ya ndak. Harus targetnya itu di PRS harus di atas 80%. Apalagi nanti di bulan Agustus ya Bu, di bulan Agustus akan ada apa Bu? Biar, terus apa lagi? Fit ya Bu, langganan kan? Nah, langganan vitamin A di bulan Februari sama Agustus. Kemudian nanti kita juga akan membahas sedikit tentang biar. Apa itu biar? Kita sudah mengerti Bu? Sudah tahu apa itu biar? Belum, berarti nanti kita bahas sedikit ya Bu. Kemudian melakukan penelitian sudah, kemudian melakukan program minimal 5% tadi. Kemudian Bu, posyandu itu sebenarnya apa Bu? Ini posyandu itu salah satu bentuk upaya kesehatan yang bersumber daya dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sasaran posyandu sebenarnya siapa saja Bu? Nah, ini Bu, bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pasangan usia subur. Datang semua enggak? Semua sasarannya itu tadi Bu, ke posyandu jenengan. Yang enggak apa? Benar, pasangan usia subur orang jenengan. Bu, ibu nifas enggak hadir. Ibu saiki pengertian ibu nifas itu apa sih Bu? Ibu ya benar, ibu melahirkan dari usia berapa sampai berapa hari Bu? 40 hari apa 42 hari Bu? 42 hari ya Bu. Kemudian Bu, setiap Bu bidan kadang ngajak jenengan untuk kunjungan ke ibu hamil sama ibu nifas enggak? Iya, kunjungan ke ibu nifas berarti dia nifas itu masuk ke sasaran posyandu kan Bu? Nah, berarti di jenengan ada ibu nifasnya kan? Kemudian ibu hamil datang ke posyandu enggak Bu? Enggak. Alasannya corona Bu Ris. Enggak apa-apa sing kemarin, no? Enggak apa-apa kan lo habis keladung. Ya kan? Tapi untuk ke depan ben datang. Iya, biar datang. Apalagi tadi yang saya kemukakan tadi ya Bu, apalagi yang baru ibu hamil baru ben teko. Jenengan ki ben bener-bener ngerti kilo ibu hamilku jumlahnya misalnya 5, dari 5 itu dia belum punyaki semua. Jenenge ibu hamil ki Bu. Nah, tadi di wir-wir yang tadi ini Bu. Tadi yang Bu Ris katakan wir-wir nanti Bu. Nah, ini jenengan nek masang ini sama Bu bidan hanya dipasang tok Bu. Iya Bu, dipasang atau tak? Ya gitu. Jadi naik kunjungan. Nah ini kan juga ada isinya apa Bu? Berarti kesepakatan nih kok sesok jenengan arep babaran di mana? Ya kan tafsiran persalinannya kapan? Kemudian termasuk sebenarnya dia punya itu enggak jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan JKN. Ototis penake. Nah, orang bulan nak tenang, saya kan KTP wis gratis. Ya kalau belum digunakan, itu kan syaratnya macam-macam ya Bu. Nek wis satu kali digunakan sekali untuk rawat inap, sudah tidak bisa digunakan lagi ya Bu. Seperti itu.
soalnya Bu tadi Bu untuk ben jangan sampai ada kematian 3 tadi ya Bu, ben jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi, dan kematian anak. Ben benar-benar ibu hamilku jenengan paham betul sing hamil ada berapa, yang resti ada berapa, itu jenengan ben benar-benar ngerti Bu, benar-benar didampingi. Kan ada program pendampingan ibu hamil kan ya Bu ya? Iya. Kemudian fungsi posyandu sebenarnya fungsinya sebagai apa Bu? Wadah pemberdayaan masyarakat tadi, sebagai ahli informasi dari kami para nakes kepada jenengan kepada masyarakat ya Bu. Jenengan kadang menularkan setiap informasi ke masyarakat apa tidak Bu? Menularkan tidak Bu? Halo? Harusnya menularkan ya Bu, apalagi ini jenengan harus woro-woro, apalagi masalah biar program nasional ya Bu. Nah, kemudian sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, itu adalah fungsi dari posyandu. Jadi Bu, jenengan juga harus menyadarkan ke masyarakat. Jadi yandu itu bukan hanya untuk nimbang tok atau untuk mendapatkan imunisasi tok, tapi bahkan lebih dari itu ya Bu. Tapi ini DPRS-nya sudah tinggi, nanti jangan-jangan DPRS-nya tinggi gara-gara PMT-nya enak-enak ya Bu. Jadi datang ke posyandu untuk mendapatkan PMT tok wis, nek wis entuk PMT langsung kabur, seperti itu Bu. Aslinya jangan sia-siakan itu dengan DPRS-nya tinggi, nanti setiap kegiatan dan program lainnya diikuti dengan semakin bagus. Maka sudah mau pada datang, tinggal jenengan mengkolaborasi setiap kegiatan yang ada seperti itu, tinggal nambahi pertimbangan jadi bali sedelok seperti itu, nanti dikasih pembinaan ke yang nganter nimbang itu jenenge nanti bina keluarga balita seperti itu. Ojo karena PMT-nya enak-enak datang semua, tapi begitu datang langsung podo belayu sendiri-sendiri. Teman-teman ya Bu ya, untuk PMT-nya Ben Api kan harganya tentu lebih mahal ya Bu ya, ya kan Bu? Nanti dimanfaatkan. Jadi setelah penimbangan kon sedelok aja bali sedelok guys, seperti itu nanti dikumpulkan orang tuanya, nanti dibina. Nah itu nanti jenenge bina keluarga balita. Kemudian Bu, setting 5 meja posyandu ini sudah dilakukan apa belum Bu? Sudah ada 5 meja Bu? Sudah. Mejanya 5. Yang terpenting bukan jumlah mejanya, tapi langkahnya 5 ya Bu. Apa saja Bu? Meja 1 isinya pendaftaran, 1 kader isinya ya Bu. Meja 2 penimbangan dan pengukuran, jumlah kadernya berapa Bu? Langsung ngaji. Meja 2 Bu. Meja 2 1 cukup? Meja 2 bahkan bisa 3 Bu, karena kan dewe-dewe biasanya nimbang dewe, mengukur panjang badan sendiri, bahkan kadang ada yang mengukur lila pun sendiri ya Bu ya. Mengukur ini apa? Tingkat kepala. Kemudian meja 3 pencatatan dan pengisian KMS. Berapa Bu? Butuh berapa orang di sini? 2 kader. Kemudian di meja 4 penyuluhan, itu 1 kader atau nakes. Meja 5 pelayanan kesehatan termasuk SDIDTK di meja 5. SDIDTK nya jalan lancar ya Bu? Semua sasarannya terkena semua Bu? Kader SDIDTK nya mana Bu? Oh iya Mbak Tuti. Oke, lanjut ya Bu. Ini Bu, tadi Bu 5 itu apa saja tadi Bu? 5 program pokok posyandu. Ini jenengan sebagai kader Bu, ini harus paham betul Bu, sebab ini yang wajib dilakukan. Apa saja Bu? Kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi dan pencegahan di
diare. Bu, kesehatan ibu dan anak biasa. Oh, bayi-bayi balita ditimbang. Kemudian pelayanan bumil. Bu, pelayanan bumil jari wingi ora ono, tapi sekarang setelah ini nanti ada ya Bu ya. Ya. Tapi sebenarnya jenengan juga menjalani. Nah, kunjungan ibu hamil apa juga bukan pelayanan ibu hamil, tapi kan belum seluruhnya mungkin ya Bu ya. Nah, mulai saiki kodo teko ya Bu. Nah, kemudian KB di pos mana yang ada KB-nya? Ada Bu? Pos 1, pos 2, pos 3, SKD-nya siapa? Di SKD kan mesti punya PKB ya Bu ya? Punya kondom kan? Punya. Berarti pos 1 ada. Pos yang lain ada enggak? Ada PKB sama kondom ada? Iku SKD pok jenengan? Iya. Saya pos yang lain. Pos 2, 3, 5 sama 6. Punya enggak? Enggak. Kenapa enggak? Seharusnya ada Bu ya. Nah, rakyatan sini ada. Ya seperti itu ya. Payung PKB payung Bu di sini. Nah, payung kan? Siap Bu. Kemudian gizi melakukan kegiatan gizi enggak Bu? Gizi enggak Bu? Gizi lah Bu. Lah PMT jenengan masuknya apa Bu? Kan jenengnya PMT penyuluhan. Kemudian pencegahan dan penanggulangan diare. Ini dengan apa Bu? Bu? Apa Bu? Nah, oralit. Ada oralit di pos jenengan Bu? Oh, beli sendiri. Oh, tapi kan ada bagus. Yang lain? Nah, enggak ada. Jenengan matur sama Bu Bidan. Bu Bidan biar ngebon di apotek puskesmas. Ya, nah enggak, jenengan bisa dengan penyuluhan bagaimana cara membuat oralit yang benar, bagaimana cara pencegahan diare dengan PHBS kemarin BSMD. Indikator PHBS ada berapa Bu? Bu, indikator PHBS ada berapa Bu? Ya Allah Gusti, indikator SMD ada berapa? Bisa tunjuk jari? Bu, ada berapa Bu? 16 Bu. Ya Allah, ini batu indikator ramelu pancen. Indikator PHBS saya kan kemarin sudah ngomong ya Bu. Jenengan nek ditanya indikator PHBS ada berapa? Jawabnya berapa Bu? 16. Apa baik Bu? Akeh teo kowe. Gampang Bu asli nih. Selalu kita jamak sih. Pertama persalinan nakes, K4, apalagi berarti Bu? Timbang balita, ASI eksklusif. Kemudian gizi seimbang. Kemudian apalagi Bu? Cuci tangan pakai sabun, tidak merokok, tidak miras. Kemudian aktivitas fisik kesono, terus gosok gigi, kemudian PSM, JPK, apalagi berolas. Nah, sampah, terus jamban, sepal bukan masuk di PHBS ya. Terus apalagi? Ini berapa? 14, kurang loro apalagi Bu? Lantai rumah 15, siji meneh. Apalagi tadi Bu? Iya, PSN ya Bu. Ingat Bu, jangan dilupakan ya Bu, jenengan pendataan PHBS wis ping pira Bu? Masih ditakoni indikator PHBS orang ngerti. Nggak mesti kae lagi kita kesiki sapa ya Allah Gusti. Nggak jenengan saya evaluasi Bu. Aku wedine engko nek tinggon dinkes terus ya kan biasa ikut di Pokja 4 juga menanyakan salah satu dari Pokja 4-nya. Nah, indikator PHBS-nya di berapa? Sebab kemarin saya pas masa jabatan yang pertama itu kan didatangi ya, evaluasi ya, itu ditanya indikatornya ada berapa.
Sebab kan PHBS ku ceritanya nilainya apa Bu? Ditanya, aduh yang kader aku untuk usah kayak Bu, wis tak kon sinau bareng saya malam-malamnya. Ada ini segini ya Bu, terus bisa ngasih keterangan, alhamdulillah. Ya Bu, nggak kan mesti, walaupun tidak langsung di situ ditanyakan, mesti lagi kepriye jarinya melakukan pendataan PHBS setiap tahun, tapi kadernya dong. Ya Bu, diingat-ingat ya Bu, indikator PHBS ada 16. Salah satunya Ibu cuci tangan pakai sabun. Ibu senjata paling jitu, tapi murah meriah, tapi sampai penyakit yang membumi tingkat dunia saja penanganannya cukup dengan cuci tangan pakai sabun. Ngandel pura Bu, ya kan? Penyakit COVID, ya Bu, itu cukup dengan apa Bu? Pencegahannya salah satunya dengan cuci tangan pakai sabun. Dengan berapa langkah Bu? 6 langkah, ayo 6 langkah cuci tangan, orang ngerti maning. Ya Bu, iki saja nih kita ngerti, cuma wis awan jadi sungai nero bulala ya Bu. Bulala sih tekone awan, oke yo. Ya Bu, aslinya ini ngerti, cuma sungai deh Bu. Semoga aslinya ngerti ya Bu, 6 langkah cuci tangan ngerti ya oke? Hafalkan Bu. Bu, nek jenengan ora joki aku sing bingung. Bingungnya tahu atau lupa? Bu, kan kayak itu sih Mbak Niken hafal, berarti wis dianggap ngerti ya Bu. Kok berarti yang lain tanya Mbak Niken, oke? Nek kok dibahas kabeh tekan jam 3 Bu. Ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangannya nanti di strata posyandu itu Bu, ada yang namanya kegiatan utama dan kegiatan pengembangan. Nah, kegiatan pengembangannya ini salah satunya bisa PAUD, bisa BKB, bisa pemanfaatan toga. BKB yang seperti apa tadi saya sudah kemukakan ya Bu ya. Kita lanjut ke kegiatan utama posyandu. Tadi ibu hamil. Nah, ibu hamil teko ring yandu ndak ada bu bidannya, terus dikapake Bu. Nah, cukup ditimbang sama diukur lila. Tadi Bu Res sudah tanya ya Bu. Ukur lila tangan opo seperti itu apa Bu? Nah, kiri lagi Bu. Nah, jawabannya apa berarti tadi? Yang tidak dominan Ibu. Ingat ya Bu ya. Setidaknya dengan baru melangkah dari sini itu ada beberapa yang kesantol lah ya Bu ya. Terutama yang jenengan lakukan tiap hari, salah satunya mengukur lila dengan tangan jangan kiri. Jawabannya tangan yang tidak dominan ya Bu. Nah, burus nembe duduk itu baru berapa menit loh. Oke, kemudian nek balita wis ngerti ya Bu. Nek balita saya yakin semuanya sudah ngerti. Nek balita 3 paket di posyandu. Kemudian KB sudah tadi saya kemukakan ya Bu. Kemudian imunisasi nanti kita bahas bareng di itu aja slide setelah ini. Kemudian ini Bu, tugas kader sebelum hari buka. H-1. Sebenarnya saya nggak enak di sini terus, pengennya ke sana-sana. Cuman suara saya sudah rodok mau habis, naik ke sana tidak pakai mic nanti nggak tekan. Apa Bu? H-1 saat dulunya jenengan melakukan imunisasi, saat dulu jenengan melakukan posyandu apa yang harus jenengan lakukan Bu? H-1 woro-woro, kemudian mempersiapkan alat. Iya, apalagi Bu? Mempersiapkan alat gue. Nah gue tadi babi sekeliling duwe, jare PKD duwe, bisa pinjam ke PKD Bu. Bu bidan bisa? Bisa Bu, bu bidannya welcome, bisa dipinjam terus ya. Tapi minjemnya ojo pinjam terus-terusan. Setelah itu minta dianggarkan ke desa ya Bu. Oh iya, nanti minta dianggarkan. Siji Bu, kemarin kali jambe itu besok jadi 500. Makanya yo nek misalnya jaluk ora sisa 6.000 orang Mas ke Pak Lurah karo Bu Lurah. Ya Bu ya.
Mipel satu dhisik seperti itu. Oh ya Bu, satu saya engko tahu ngarep mana seperti itu. Gantian seperti itu ya Bu. Syukur-syukur jenengan jalur 6 Pak Lurah sesi 6, nah jenengan ya jalur 6 ya Bu. Nah nanti tergantung desa ada dananya berapa, di ACC-nya berapa, seperti itu ya Bu. Dimaklumi sebab ya itu ada COVID itu ya Bu. Muga-muga ndongone COVID-nya ndang hilang. Jadi biar dana itu untuk apa saja bisa. Terus Bu, tadi apalagi H-1 woro-woro muncul. Woro-woronya pakai WA group. Wah, jelas pakai undangan. Ada WA grupnya tapi ada bagus walaupun sudah ada WA grup tapi tetap di woro-woro bagus. Nah, sebab ada desa yang lain itu di mana sudah ada WA grup sudah tidak pakai undangan. Jadi data masih menggunakan undangan bagus dipertahankan ya Bu ya. Ya. Kita lanjut ke apalagi Bu? Tadi undangan sudah, terus siap alat sudah, PMT ya Bu, PMT sudah, terus apa lagi? Iya, persiapan tempat, oke. Kemudian koordinasi dengan sesama kader Bu, misalnya kader 1, Mbak Saman bisa pora, Saman bisa ora 5 bisa enggak? Seperti itu ya Bu ya. Terus Bu, setelah H-1 berarti pas hari hanya. Hari hanya apa saja Bu? Berarti tadi ya Bu melakukan posyandu dengan 5 meja. Kemudian apa lagi? Kemudian Bu, nah ini pemberian oralit absurd. Nah ini kan berarti 5 meja itu ini ya Bu, segini. Nah terus ini. Terus ini pemberian oralit, terus kemudian pemberian fit A, kemudian ini pemberian rujukan apabila balita atau bayi atau bunga yang perlu dirujuk seperti itu ya Bu. Lanjut H, tugas kader setelah hari buka H+1, berarti tugas kader ada 3 ya Bu. H-1 hari H+1. Kita lanjut di H+1, apa yang harus dilakukan Bu? Kunjungan rumah kepada keluarga yang tidak hadir di posyandu. Kemudian melakukan diskusi kelompok. Nah ini diskusinya yaitu tentang masalah perposnya kan beda-beda masalahnya Bu, didiskusikan. Kemudian memberikan informasi kepada Pokjanal Posyandu pada pertemuan bulanan dan merencanakan kegiatan posyandu yang akan datangnya. Seperti apa ya Bu? Kemudian tadi SIP sudah dijelaskan ya, kita lewati. Kemudian Bu, sasaran kunjungan rumah yang perlu dikunjungi siapa saja Bu? Nah Bu, 2 kali baik orang teko harus dikunjungi. Kemudian balita yang belum mendapatkan fit A di bulan Februari dan Agustus itu ada program fit A, itu berarti harus penimbangan serentak. Seharusnya DPRS-nya itu biar 100% Bu. Nek enggak 100% berarti tugas jenengan harus mendatangi yang belum datang. Tapi sudah bagus DPRS-nya berarti kurang sedikit ya Bu. Nah, dipertahankan. Yang belum bagus ditingkatkan ya Bu. Kemudian balita yang dirujuk ke puskesmas atau vaskes lain. Kemudian bumel, Ibu di sini ketentuannya bumel yang tidak datang ke posyandu 2 kali saja berturut-turut itu harus didatangi Bu. Pemenang jenengan bumel ora tekan teko ya Bu. Sesokan teko ya Bu. Kemudian ibu hamil baru. Ibu hamil baru pemenang yang berumatan anyar itu kayak misalnya hamil disuruh datang ke posyandu. Terus Bu, langkah-langkah kunjungan ini tadi yang telah saya sampaikan. Langkah-langkah kunjungan yang jenengan tadi, kunjungan karo Bu Bidan, nempel kayak ini, P4K ini Bu. Ojo langsung tempel Bu ya. Tapi diajak bicara, pertama salam. Kemudian ajak bicara, terus jelaskan. Jelaskan ini sebenarnya apa? Ya Bu. Ki jenengane mudeng ora saat durunge jenengan menjelaskan ke ibu hamil atau ke masyarakat jenengane mudeng dhisik. Ya, nek jenengane orang ngerti iki apa sebenarnya Bu?
berarti jenengan tanyakan ke nakes, bisa tanyakan Bu Bidani. Saat durunge jenengan areng ibu hamil, Bu Bidani iki asline apa? Seperti itu ya Bu. Nah, lah nanti setelah itu jelaskan dan bantu ke apa Bu? Misalnya karena nyata iki ibu hamil iki rodok pendidikannya rendah, mungkin kan susah dalam ya Bu, dan jenengan bantu kesulitannya di mana seperti itu ya Bu. Kemudian ingatkan di sini kenapa ibu hamil kuwi jenengan kudu ngerti. Jenengan juga nek kaya terus kan nek ki HPL wis medhek ibu. Jenengan kok nek mules sesam ke puskesmas seperti itu Bu. Nek jenengan ibu hamilin ana sak karo ya Bu, kok bisa-bisa ora sing brojol ning omah ya Bu. Jadi ingatkan Bu, ki jenengan HPL iki berarti ki wis emah seperti itu. Jadi nek ana kroso-krosone segera ke puskesmas. Nah, ini tadi sudah Bu Risau. Sudah. Nah, wis Bu, serata posyandu. Dan cepet ya Bu. Belajar bulan jam 12 rampung, jebule setengah 1. Ayo Bu, diisi sing di hadapan jenengan. Yang strata posyandu yang setiap pos 1. Bu, nah apa kon strata posyandu Bu? Bu, ternyata nek stratane jenengan kuwi pratama karo madya, berarti posyandu jenengan kategori posyandu tidak aktif. Nek posyandu jenengan tidak aktif, berarti tidak boleh didanai baik oleh desa ataupun oleh manapun Bu. Ya Bu, keperang ngeri jajal Bu. Nah, padahal nek stratane elek, padahal jenengan kerjane tenanan, ya percuma lah Bu, jenengan orang iso entuk transport, orang iso entuk PNT bahkan Bu. Ya Bu. Nah, terus bagaimana Bu lah ben stratane bagus? Berarti pembukaan jenengan juga harus dilengkapi Bu. Ya. Ini Bu, strata pratama. Strata pratama itu yang seperti apa Bu? Pratama itu Bu, itu kan di hadapan jenengan tadi yang saya bagikan satu-satu Bu. Bu, satu-satu dilihat Bu. Saya tulisannya strata posyandu. Bu, itu kan ada pilihan A sama B. Jenengan lingkari salah satu. Nah, jenengan jawabannya A itu dapat nilai Bu 1. Nek B tidak dapat nilai atau 0. Tapi jenengan cukup lingkari saja A sama B-nya. Nanti yang ngasih nilai saya. Ya Bu. Yang namanya SK nomor 1 kan menanyakan masalah SK ya Bu. Nah, SK itu setiap desa itu sudah ada, kecuali yang pembaruan. Kalau ini ada kader baru, seharusnya desa ngasih tembusan lagi ke puskesmas, memperbarui SK yang ada karena ada kader baru seperti itu. Tapi anggap saja sudah ada ya Bu ya. Gue nek orang nek nono SK nek nono popo nek gue nek BKB jawabannya jenengan ke stratane dadi madya atau pratama itu nanti statusnya jenengan jadi posyandu tidak aktif. Silakan Ibu, nek posyandu tidak aktif berarti apa Bu? Tidak berhak didanai. Jenengan stratanya tadi saya kemukakan berapa Bu? 3 purnama, 3 mandiri. Ini tahun ini ben mandiri semua ya Bu. Ayo Bu, diisi nomor 2. Apa Bu nomor 2? Jangan nomor sih. Nah, jumlah pengurusnya minimal 5. Ada yang kurang dari 5? Tidak ada. Berarti monggo diisikan. Lanjut nomor 3. Nah, pembagian tugasnya sudah jelas atau belum Bu? Rananya itu boleh mantap. Sudah Bu, monggo diisi. Tak kasih waktu 10 menit dari sekarang, monggo.